Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js modal dengan menggunakan Tailwind CSS. Di mana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat modal konteks dengan menggunakan React Context. Jadi di sini kita akan membuat dan menggunakan modal untuk menggunakan React Context. Artinya di React sudah menyediakan React Context ya, yang mempermudah kita untuk memanfaatkan semacam global variabel gitu sih yang dapat kita gunakan untuk ya digunakan di berbagai tempat di React kita selama itu masih berada di dalam React konteks yang kita buat. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya langsung aja buka code editor Anda. Oke, kemudian di sini kita akan membuat sebuah folder baru, misalnya namanya adalah konteks. Oke, saya akan namakan di sini misalnya modal konteks.js. Setelah itu kita tinggal buat aja konstan misalnya, konstan modal konteks itu sama dengan create konteks seperti biasa ya. Create konteks, kemudian export modal konteks. Di modal konteks ini saya akan buat semacam semacam apa ya? Default gitu ya, namanya adalah open. Terus parameternya itu nanti ada komponen, kemudian ada model. Terus ini sama dengan arrow function nih. Seperti ini. Terus ini saya akan buat index.js, kemudian tinggal ekspor aja yang modal konteks ini. Setelah buat modal konteks, kita buat ada namanya modal provider ya. Jadi saya akan buat di sini folder provider lah namanya. Terus ini kita buat misalnya modal provider.js. Oops, sorry, ini harusnya JSX sih. Kemudian kita buat di sini misalnya konstanta modal provider. Oke, kemudian di sini kita tinggal export modal provider. Di sini kita tinggal return aja modal konteks. Caranya nggak ada autocomplete ya. Iya, ya udah import from context.modal konteks. Modal konteks, kemudian di sini modal konteks.provider. Kemudian di sini kita pakai children. Jadi children ini nanti akan dapat dari sini. Kenapa harus naikin atas ya? Aduh, harusnya gini kan enak ya. Nah, ini kan enak. Oke, sekarang kita udah punya provider. Kita tinggal ekspor dari modal provider. Nah, di modal provider ini kita punya satu metode namanya open. Open ini yang nanti kita akan gunakan di uh, pages-pages yang ingin membuka modal ya. Jadi kita bisa pakai value-nya adalah open. Seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal buat hooks-nya. Kita buat hooks. Namanya misalnya adalah use modal.js. Tinggal X, kita buat konstan use modal. Konstanta konteks sama dengan use konteks. Konteksnya itu adalah modal konteks. Jika konteksnya tidak ada, jika konteksnya ada, maka kita langsung return-nya aja konteks. Tetapi jika tidak ada, kita tinggal throw error. Misalnya use modal must be used within a modal provider. Artinya bahwa dia ini harus digunakan di dalam modal provider ya, pembungkus modal provider. Tapi harusnya tetap sih digunakan karena kita akan gunakan modal provider ini di root aplikasi kita. Oke, sekarang kita telah memiliki use modal. Tinggal yang modal provider ini kita tinggal gunakan di root aplikasi kita. Contoh di main.js. Tambahkan aja di sini.
modal provider. Kemudian kita tambahkan di sini seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapat menggunakan use modal itu di dalam app kita ini kita udah bisa pakai. Jadi ketika kita tutup yang main.js, kemudian modal provider, use model, kemudian pergi ke app.js, di sini kita hanya perlu memanggil konstan modal sama dengan misalnya use modal. Cuma sayangnya nggak ada autocomplete ya. Aduh, harus import manual. Kan melelahkan ya. Oke, terus ini use modal. Kan ya lupa lagi nih. Index.js, kemudian export bintang from use modal. Oke, sini udah pakai use modal. Oke, jadi use modal udah ada. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja yang modal ini di sini. Jadi ketika kita handle show, ini kita harusnya udah nggak butuh ishow kita udah nggak butuh. Kemudian handle submit, handle close kita udah nggak butuh. Kita hanya butuh handle show modal. Kemudian kita tinggal buat modal.open. Terus nama komponennya apa? Komponennya itu adalah yang ini, pop-up user. Kemudian modelnya apa? Modelnya adalah yang ini. Tinggal cut aja, kemudian kita tempatkan di sini. Atau kita buat constant model untuk lebih rapinya ya, model. Dan sekarang ini kita harusnya nggak butuh lagi nih. Jadi sekarang open model kita seperti ini. Jadi ketika Anda buka pages, misalnya Anda buat pages kategori, pages user, Anda tinggal langsung open aja seperti ini, kemudian pop-up kategori, pop-up add kategori atau pop-up add user, kemudian lempar modelnya jika ada model. Atau jika tidak ada yang perlu dilempar, Anda bisa kosongkan aja seperti ini. Sekarang kita akan coba buka kembali browser kita dan kita reload. Ups, model konteksnya ini kayaknya pakai required deh. Ini harusnya nggak required, tapi create konteksnya harus import sih. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ketika kita open modal, Anda bisa lihat ini open modal udah dipanggil dari modal provider. Seperti ini. Oke. Jadi di sini kita bisa buat di modal provider ini, saya akan jelaskan step by step ya. Kita bisa buat di sini misalnya sorry, konstan, konstan ISO sama set ISO dari use state false. Seperti ini. Dari sini kita bisa pakai atau jangan ISO ya. Karena kita butuh ada komponen dan ada model juga. Oke. Jadi kita buat di sini misalnya namanya modal saja lah ya. Di sini kita buat set modals. Kemudian di sini defaultnya itu adalah array. Nah, kemudian di bagian open sini kita tinggal tambahkan aja ke modal ini. Bisa contoh kita buat set modals. Kita buat sorry constant modal. Astaga. Kita buat modalnya ini dalam bentuk objek, misalnya modal sama set modals. Oh sorry, kok modal sih? Di sini ada komponen yang kita lempar tadi, sama kita punya model. Jadi kita tinggal passingnya di sini modal, komponen dan modal. Seperti ini. Terus tinggal set. Misalnya kita coba set models. Misalnya modal contoh seperti ini. Ini contoh doang. Terus di sini kita tinggal return aja yang tadi. Misalnya kita buat modals dot map modal. Tinggal buat di sini adalah modal. Ini sayangnya nggak bisa auto import ya. Aduh, aku menggerutu lagi.
Saudara-saudara. Kita pergi ke components, kemudian modal. Oke, kemudian di sini modal. Di sini kita tinggal passing komponen aja ya kawan-kawan. Oke, terus ini modal.komponen, terus modal.modal. Sebenarnya kita bisa pakai kayak gini sih kalau nggak salah sih ya. Cuman ya udahlah, modal aja. Nah, sekarang kita udah punya modal seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa coba untuk menjalankannya. Open. Ups, di sini katanya harus unik, ada key. Dia butuh key sih sebenarnya. Ups, terus error katanya adalah element type is invalid unexpected string. Modal, ada yang error. Sorry, ini kayaknya ada yang error nih. Modals. Ini sorry, ini harusnya modal nih. Ya. Nah, Anda bisa lihat sekarang modalnya udah kebuka ya. Cuman on cancel dan on submit ini masih belum berfungsi. Tapi Anda bisa lihat sekarang modalnya itu udah bisa kebuka hanya dengan pakai seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan on close-nya. On close. Tadi on close, Anda bisa lihat. Sini handle close dan on chain sama dengan handle chain. Bisa konstanta, handle chain, console.log chain dan konstanta handle close, console.log close. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti yang di define sebelumnya di update.js ya. Sekarang kita udah punya on close dan on chain juga seperti ini. Jadi ketika kita kembali kemudian kita cancel, Anda bisa lihat ketika kita open kemudian cancel, udah close ya. Submit, cancel. Cuman wait, cancel. Oke, Anda bisa lihat close-nya udah kepanggil. Cuman yang kalau submit juga sama ya harusnya. 1, 2, 3, tas. Nah, udah berhasil ya. Cuman mungkin Anda bertanya, ini harusnya handle close-nya kita udah nggak butuhkan sih. Kita nggak butuh di modal provider ya. Karena kita hanya butuh dia close aja sih. Bisa lihat. Jadi bagian modal komponen ini harusnya. Oh, sorry. Handle close ini kita tetap butuh sih. Nah, harusnya kita buat pakai di sini sih. Oke. Kita tetap butuh karena kita perlu untuk menghilangkan modalnya itu daripada sini. Jadi kita tetap butuh handle cost di sini ya. Oke. Karena kalau sekarang ketika kita ke elemen, bisa lihat. Kemudian kita coba nge-show, Anda bisa lihat dia akan tambah modal di sini ya. Tapi ketika di close, ini dia cuma hanya ngeset semacam opacity-nya di nolin aja sama dia. Tapi sebenarnya elemennya masih kebentuk di sini. Oleh sebab itu kita perlu untuk menghilangkan dia dari elemen ini dengan cara kita hapus yang ini ada di modal ini. Oke. Jadi ketika misalnya handle chain
kita bisa set modal. Oke. Terus pref.slice 0 min 1. Kita hapus yang terakhir ya. Begitu juga dengan yang ini. Seperti ini. Jadi ketika kita kembali, kemudian kita coba reload. Oke, Anda bisa lihat ketika kita buka modal, elemennya kebentuk. Kemudian ketika kita cancel, Anda bisa lihat dia akan kehapus dari DOM ya. Dari halamannya Anda bisa lihat. Ketika cancel, kehapus. Ketika kita submit, ini harusnya 3 detik baru kehapus sih. Anda bisa lihat hilang. Nah, itu gunanya daripada handle cost dan handle change. Cuman di sini ada sedikit agak bukan apa sih, tapi ada sedikit isu ya, bahwa ketika kita ke app, misalnya seperti ini, jika Anda ingat yang modal user, sorry user mana user add yang ini, kita ada lempar oncengnya ini yang ini ya, data user Jondo ini ya, data receive ini, Jando. Nah, itu kita tidak dapat terima di sini sih. Untuk saat ini masih belum diterima ya. Jadi kalau kita ke modal provider, kemudian di sini kita tambahkan result, kemudian kita console.log result, kemudian kita coba open, kemudian kita submit. Anda bisa lihat kita dapat di modal provider datanya seperti ini. Nah, cuman sekarang bagaimana caranya agar datanya ini kita kirim ke pages yang memanggilnya. Nah, caranya itu kita bisa pakai promise di sini. Kita return ini promise. Kemudian kita buat resolve. Oke. Kemudian di modal ini kita bisa cut aja yang ini. Terus di sini kita bisa tambahkan di sini misalnya resolve. Jadi resolve-nya ini kita udah bawa di modal ini nih. Nah, ketika dia handle change, kita perlu passing di bagian on change sini. Kita ambil resultnya. Kemudian kita panggil handle change, kita passing result dan kita passing modalnya. Jadi sekarang modal yang ini nih udah ada di sini. Kemudian udah ada resultnya juga. Jadi pada bagian sini kita tinggal pakai result dan kita pakai modal. Jadi kalau misalnya Anda console.log modal, promise-nya ini masih tetap ke bawah nih, promise ini, resolve-nya ini. Jadi ketika Anda kembali kemudian open modal, kemudian Anda klik submit, Anda bisa lihat di bagian model sini ada resolve function seperti ini. Oke. Jadi pada bagian sini Anda sudah bisa pakai sih. Anda bisa pakai modal dot resolve result seperti ini. Nah, karena di sini dia promise, jadi pada bagian apps ini Anda udah bisa listen di sini. Dan result, kemudian bisa console.log updated misalnya. Kemudian Anda bisa console.log result. Seperti ini. Kemudian Anda kembali dan bisa dicoba open modal. Kemudian klik submit. Anda bisa lihat data receive dan ini dapat di app.js yaitu Jendo yang dilempar dari user tadi. Ya, seperti ini. Oke, Anda bisa lihat update. Oke, jadi seperti ini sih cara mudah untuk membuat modal dialog. Nah, di sini ada ketika Anda console.log ya, namanya konteks ya. Console.log misalnya app. Oke. Kemudian Anda coba reload. Anda bisa lihat dia akan ngerender app ya. Ketika open modal, app-nya ngerender ulang. Ketika Anda cancel, dia ngerender lagi. Karena kenapa? Karena kita menggunakan set state ya. Di modal provider set state. Jadi ketika kita nge-change state, React akan semacam ngerender ulang ini sih, yang dalamnya ini ya. Jadi yang termasuk children atau app, ketika Anda masuk ke main yang app ini, childrennya, itu akan semacam ngerender ulang sih. Makanya app-nya ini kepanggil. Oke, ya.
Solusi untuk mengatasi masalah ini, akan saya bahas di pembahasan selanjutnya ya. Di sini udah menit ke-20 dan cukup lama. Dan untuk yang bagian set modal ini kita coba buat yang lebih anu aja kali ya. Set state pref, kemudian kita buat pref. Jadi kalau misalnya ada modal yang lain kita bisa pakai modal seperti ini. Oh, sorry. Oke. Oke, mungkin seperti itu. Ya, ini kita nggak butuh resolve ya yang bagian ini. Bagian close karena kita nggak butuh mengembalikan hasil, cukup menghapus modal aja. Oke, mungkin seperti itu. Sebelum mengakhiri tutorial ini, seperti biasa saya akan komit ke GitHub terlebih dahulu ya, agar Anda dapat mendownload codingan ini. Jadi bisa pakai terminal, terus misalnya just git add dot git commit m, misalnya di sini tadi ke berapa ya? Ke 6 ya. 6, oke. Git push, oke. Git push, oops, git push origin. Oke, mungkin seperti itu udah diberhasilkan, dapat langsung commit. Anda dapat langsung pull dan menggunakan codingannya. Ya, karena di sini saya telah membahas dari penjelasannya itu bagaimana cara untuk membuat modal konteks dengan React Konteks untuk menjalankan modal dengan menggunakan konteks yang disediakan oleh React. Maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekarang sampai jumpa di tutorial selanjutnya, di mana kita akan mencoba untuk menghandle re-render, render ulang akibat daripada show dan close modal. Oke, sekarang sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.